Bertemu kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam sukacita, dijumpakan oleh Tuhan melalui firman yang hendak kita terima dan hidupi di sepanjang hari ini. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 471 ayat yang kedua. Hupilit Yesus dongaki. Arga ditobus tondiki nama tedo ibana ngoluku hubain upani lau mangolo ibana di hongoluku rodi ajalku Yesus di ho amate mangolu di hongoluku rodi ajalku Yesus di ho amate mangolu. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan atas keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami dalam pengorbanan-Mu Yesus Kristus. Biarlah kiranya itu selalu terpatri dalam kehidupan kami. Dan itulah yang selalu mendorong kami untuk merindukan persekutuan dengan Tuhan dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa dan permohonan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan untuk kita renungkan pada hari ini tertulis dalam surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat Kolose, pasal yang kedua ayat 18. Demikian pembacaan firman Tuhan. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Dalam bahasa Batak Toba, tung unang mahamu dilesan-lesani halak, nagiot paulaula naserep, jala sumobba akka suru-suruan, di tengah-tengah hoddo nani idana di bagasan toddina, pinaburnang ni roha-rohani dagingna. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hidup di tengah dunia, tapi kita tunduk kepada Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup berpura-pura atau kepura-puraan, saya yakin bahwa tidak ada di antara kita yang menyukainya atau yang menyenanginya. Bahkan ketika ada seseorang berpura-pura baik, berpura-pura perhatian, kita pun akan menunjukkan ketidaksetujuan atau ketidaksenangan kita. Namun, jangan lupa saudaraku yang terkasih, bahwa sesungguhnya kita pun sering melakukan atau berlakon, berpura-pura, atau hidup dalam kepura-puraan. Apakah itu dalam bertutur kata? Apakah itu dalam bersikap, baik dalam bekerja, dalam hal mencintai, bahkan juga di hadapan Allah. Ada saja orang yang mampu berpura-pura. Jika dalam nas ini kita membaca, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang-orang yang berpura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat. Bahwa ternyata Rasul Paulus mengetahui
di antara orang-orang percaya yang ada di Kolose, ada orang-orang yang hidupnya penuh dengan kepura-puraan. Hidupnya penuh dengan sandiwara. Namun maksud mereka adalah bertujuan untuk mempengaruhi, bahkan untuk mengelabui pengikut Kristus yang ada di Kolose. Dan bagi Paulus, ini cara hidup kepura-puraan merupakan tantangan tersendiri, bahkan hambatan bagi kehidupan jemaat di Kolose. Ditambah lagi tantangan yang lain, bahkan juga lebih berat, yaitu bahwa di tengah-tengah umat itu ada filsafat kosong dan palsu, bahwa menurut ajaran yang turun-temurun dan roh-roh dunia, bukan menurut Kristus. Mereka mengembangkan filsafatnya hanya mengandalkan rupa atau pengertian-pengertian duniawi. Masalah sunat juga dipersoalkan. Demikian juga pengajaran-pengajaran palsu dan lain sebagainya. Inilah yang dihadapi oleh jemaat di tengah-tengah persekutuan mereka. Dan ternyata maksud dan tujuan mereka adalah untuk membesarkan dan meninggikan dirinya sendiri, bukan untuk maksud meninggikan Kristus atau memuliakan Kristus. Ibu bapak saudaraku yang terkasih, untuk menjaga kemurnian iman orang percaya di Kolose dan agar tidak mengaburkan dan menghilangkan, bahkan agar selalu mereka ingat akan identitas kekristenan mereka sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, bahwa di dalam kematian dan di dalam kebangkitan Kristus mereka telah bersama. Artinya kehidupan mereka sudah menjadi bagian pengorbanan Kristus. Maka sebaliknya, mereka juga sebagai orang percaya akan menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Kristus atau kepada Allah. Oleh karenanya, Rasul Paulus menasihatkan jemaat itu, mengingatkan jemaat Kolose agar tetap mengingat bahwa mereka adalah orang-orang yang telah menerima Kristus, hidup di dalam Kristus, baik dalam perilaku dan setiap tindakan mereka. Hidup mereka hanya di dalam Kristus. Bahkan mereka harus menyadari pertumbuhan iman mereka adalah dibangun di dalam Kristus, di dalam Dia, serta iman mereka bertambah teguh dan hatinya melimpah dengan syukur. Saudaraku yang terkasih, sebagai orang-orang yang telah mati dan bangkit bersama Kristus, maka Paulus menyampaikan pesan yang sangat berharga bagi jemaat Kolose dan juga kita pada saat ini. Kamu telah menanggalkan manusia lama dan telah mengenakan manusia yang baru. Hidup pola-pola yang lama, hidup di dalam kedagingan, hidup di dalam membanggakan, meninggikan diri, telah kamu tinggalkan, telah kamu lalui. Kamu telah hidup dalam kehidupan yang baru. Bahkan Paulus lebih menekankan lagi, kehidupan yang baru itu semakin nyata di dalam kelakuan dan kehidupannya hari lepas hari. Sebagai manusia baru dengan mengenakan buah-buah roh, sebagaimana yang kita baca dalam Galatia pasal 5 ayat 22 hingga ayat 23. Itu harus terpancar dan mereka nyatakan di dalam kehidupannya setiap saat, dalam damai, sukacita, dan pada akhirnya mereka mampu menguasai diri dalam segala hal. Dengan dasar bahwa kasih Kristus menjadi dasar
kehidupan setiap orang percaya. Sehingga hubungan yang baru yang telah dikerjakan oleh Kristus di dalam kehidupan orang-orang percaya menjadi panutan. Kristus menjadi tiruan. Dan juga dalam penerapannya di tengah hubungan mereka sesama orang percaya. Dan kita juga di dalam kehidupan kita saat ini. Oleh karena itu, sehingga setiap orang hendaknya memohon pertolongan Tuhan, memohon pertolongan atau tuntunan dari Roh Kudus untuk mengarahkan hidupnya dan menjalani hidupnya dalam kasih Kristus dan dalam hubungan yang baik satu dengan yang lainnya, terutama berbuah yang banyak di dalam kehidupan hari-harinya. Saudaraku, sahabat dan murid Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang yang percaya kepada Allah, saat ini kita diingatkan kembali bagaimana kita hidup di dalam iman dan pengharapan kita di dalam Kristus. Oleh sebab itu, kita hendak merenungkan sejenak. Apakah saya, ibu bapak saudaraku yang terkasih, telah sungguh-sungguh hidup menjalankan apa yang menjadi tuntutan keimanan kita, melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu hidup hanya tergantung kepada Kristus, bukan lagi kepada hal-hal yang dibuat, diciptakan, diaturkan oleh pikiran-pikiran manusia. Terlebih pada masa-masa akhir ini, kita tentu sadari dan rasakan kita sering diperhadapkan dengan banyaknya pengajaran-pengajaran yang menyimpang, pengajaran-pengajaran yang bukan sesungguhnya atau sebenarnya, yang hanya menekankan ritus-ritus keagamaan, bahkan pengajaran yang hanya menekankan kehidupan duniawi dan mencari kehormatan sesaat, kepura-puraan di tengah-tengah kehidupan kita, sebagaimana yang dimaksudkan Paulus dalam nas kita hari ini. Untuk itu, jangan pernah kita menutupi dengan kebohongan. Jangan pernah kita menutupinya dengan mengenakan topeng, yaitu seragam keagamaan. Namun nyatanya realitas kehidupan, perbuatan nyata kita masih jauh dari yang diharapkan. Tidak benar-benar menunjukkan kualitas iman. Oleh karena itu, saudaraku, hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk memancarkan kehidupan yang Tuhan inginkan. Hidup yang berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Agar apapun yang kita kerjakan, apa yang kita pergumulkan, kita lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Masih menjadi tantangan bagi kita saat ini. Bagaimana dengan kehidupan iman kita? Apakah masih juga selalu terbawa arus atau terpengaruh dengan pola-pola kehidupan-kehidupan yang lama, yang percaya kepada kekuatan dan kuasa-kuasa ilah-ilah dunia ini? Hari ini firman Tuhan mengajak kita juga agar benar-benar melepaskan diri dari kehidupan seperti itu, tapi hanya mengikut dan turut kepada kehendak Kristus. Oleh karenanya, saudaraku, sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus, marilah kita dengan sungguh-sungguh menanggalkan harga diri yang selalu berfokus kepada diri sendiri, tapi berubah menjadi berfokus kepada Kristus sebagai kepala dan kita sebagai tubuh. Dan kehidupan kita di tengah-tengah sesama, dalam persekutuan persaudaraan kita, di tengah-tengah jemaat dimanapun kita berada,
dalam satu kesatuan, satu tubuh, dan Yesus sebagai kepala bagi kita, sehingga kita dapat bertumbuh secara baik. Iman kita bertumbuh dengan baik, persekutuan kita pun bertumbuh dengan baik dan sempurna. Hidup kita tidak lagi hanya mencari kebanggaan diri untuk dihargai orang lain, akan tetapi kita menunjukkan sikap yang benar, sehingga kita berharga di mata manusia. Dan demi kepentingan pekerjaan Tuhan, kemuliaan namanya, hiduplah sebagai pribadi yang telah dewasa, bukan lagi anak-anak di dalam iman, dewasa melakukan kehendak Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 14, demikian dikatakan firman Tuhan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah pergaulan kita dengan orang lain, di dalam pelayanan pekerjaan apapun yang menjadi profesi kita, kiranya kita menjauhkan diri dari segala keangkuhan. Bila Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan di tengah-tengah hidup kita, maka demi kehendak dan kepentingan Tuhan, kita rela tidak memiliki harga diri, karena Tuhanlah yang harus ditinggikan dengan mengesampingkan keinginan diri sendiri, keegoan kita masing-masing. Mari kita hidup dalam kesatuan, melebur dalam kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan. Filipi 2 ayat 5 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Mari kita mengutamakan kepentingan orang lain terlebih kepentingan Tuhan, bukan kepentingan siapa-siapa dan untuk apa. Karena dengan cara inilah kita meneladani gaya hidup Kristus dengan tujuan menjadi berkat bagi setiap orang, bagi semua orang, dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Waktu yang kami jalani adalah anugerah-Mu. Saat ini juga saat kami Tuhan perkenankan untuk menerima firman-Mu, mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami dan beri kami hikmat pengertian yang sungguh-sungguh, sehingga hidup kami hanya untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam persekutuan, di dalam persaudaraan kami, di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing, keluarga, di tengah-tengah masyarakat, gereja-Mu, kiranya kami hidup dalam kasih persaudaraan, tanpa mementingkan diri sendiri, tapi mengedepankan kepentingan dan kehendak Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini. Kiranya setiap pekerjaan kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu. Biarlah itu menjadi puji-pujian hormat bagi nama-Mu. Saudara kami dimanapun berada Tuhan, jika ada yang bergumul, Tuhan menolong mereka, meneguhkan, menguatkan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, agar mereka tetap memuji memuliakan nama-Mu. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati ibu bapak saudara yang terkasih. Menggumulkan firman Tuhan, melakukannya, seraya kita melakukan setiap pekerjaan kita. Tetap jaga kesehatan. Horas.